Saya Ninda Puspamintu yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 1 dengan judul Fungsi Agama dalam Peradaban. Oke, kita pada pembahasan kali ini terdapat 3 pokok pembahasan, yakni 1. Perkembangan agama Islam, yang kedua, fungsi agama Islam, yang ketiga, makna agama Islam di dalam masyarakat. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan agama Islam. Terdapat 3 teori tentang perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat pada 13 Masehi, yang kedua ada teori Mekah Arab pada 525 Masehi, yang ketiga ada teori Persia atau Iran. Di teori Gujarat kita punya bukti dengan adanya makam Manik Asares. Yang kedua di teori Mekah kita ada didukung oleh Syekh Rukunuddin. Dengan yang ketiga, teori Persia ini didukung dengan adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu atau biasanya disebut dengan teori Tabor. Kita masuk pada media penyebaran. Media penyebaran agama Islam di Indonesia ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Untuk perdagangan sendiri, banyak pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk melakukan perdagangan, akan tetapi juga melakukan penyebaran agama Islam. Yang kedua, kita masuk ke perkawinan. Para pedagang umumnya memiliki ekonomi yang lebih baik daripada pribumi, sehingga banyak raja-raja yang menikahkan keturunannya dengan para pedagang yang beragama Islam, sehingga keturunan selanjutnya beragama Islam. Lalu ada tasawuf. Tasawuf berperan penting dalam penyebaran agama Islam karena para sufi menyebarkan agama Islam melalui ajaran tasawuf. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh para pedagang yang datang ke Indonesia itu menghasilkan suatu komunitas-komunitas yang akhirnya memberikan pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bukan hanya berkembang secara informal tetapi juga secara tertata. Lalu yang kelima ada kesenian. Kesenian ini diajarkan melalui oleh para wali-wali untuk menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga para penduduk tertarik untuk mengikuti ajaran agama Islam. Yang keenam ada politik. Seperti pada saat ini, di mana kita akan mengikuti apa jalan yang diambil oleh pemimpin kita pada zaman dahulu, ketika raja-raja tersebut tidak masuk ke agama Islam, kemungkinan kebanyakan penduduknya juga akan ikut masuk ke dalam agama. Kita masuk ke poin yang ketiga, yakni penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terbagi menjadi 2, yakni Mubalik dan Wali-Songo. Mubalik adalah para pedagang dengan tujuan keagamaan, yakni dengan pedagang itu punya tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua ada Wali-Songo. Wali-Songo terdapat ada 9. Yang pertama itu Sunan Gusik. Dia melakukan pendekatan masyarakat, mendekatkan diri dengan masyarakat itu dengan cara mengajarkan bercocok tanam. Dia mengajarkan agama melalui pendekatan, yaitu dia mengajarkan untuk bercocok tanam, lalu perlahan-lahan dia memasukkan ajaran agama di dalamnya. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel melakukan pendekatan dengan cara perkawinan, yaitu menikahkan tokoh-tokoh anak-anak dari tokoh-tokoh kerajaan dengan tokoh-tokoh Islam di terkemuka. Lalu yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri dan Sunan Kalijaga keduanya menggunakan kesenian, yaitu menggunakan metode wayang kepada masyarakat untuk mengajarkan agama-agama Islam. Jadi mereka akan memainkan wayang sambil memberikan cerita yang di dalamnya berisi makna-makna Islam sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, kita ada punya Sunan Gunung Jati. Dia sama seperti dengan Sunan Ampel, yaitu menggunakan metode perkawinan. Lalu ada Sunan Derajat menggunakan metode pendidikan. Yang menggunakan metode pendidikan itu ada Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Ketiganya mengajarkan pendidikan kepada masyarakat dengan harapan dengan adanya pendidikan ini dapat membantu perekonomian serta dapat menambah pengalaman untuk masyarakat. Di dalam pendidikan ini juga diajarkan sebab-sebab dan kisah-kisah agama Islam sehingga mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu ada di Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Dia juga menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu metode menggunakan wayang untuk penyebaran agama Islam. I got so much more. Yeah!
Snoop Dogg, word that thing, bitches up a line, and you know. Perkenalkan, saya Siti Aulia Suroma. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut yang kedua dengan judul peran dan fungsi agama Islam. Terdapat beberapa peran dan fungsi agama Islam. Yang pertama, media edukasi. Media edukasi ini agama berperan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, sebagai penyelamat. Agama Islam itu berfungsi sebagai penyelamat kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Dengan berbekal agama kita bisa selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, peran dan fungsinya sebagai perdamaian. Ketika kita melakukan kesalahan sebagai agama Islam, berfungsi sebagai tuntutan taubat, sehingga kita akan memberikan perdamaian batin. Yang keempat, sebagai sosial kontrol, yaitu mengawasi sosial secara individu dan juga secara berkelompok. Yang nomor 5, yaitu rasa solidaritas. Rasa kesatuan dalam agama Islam itu membuat kita menjadi merasakan rasa kesatuan antara individu dan kelompok, sehingga menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi. Lalu yang keenam, yaitu fungsi sebagai transformasi, yaitu agama mengajarkan kita untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik untuk berbagi. Yang ketujuh, yaitu sebagai fungsi kreatif. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu produktif, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Lalu masuk ke peran dan fungsi yang terakhir, yaitu sebagai suplementasi atau ibadah. Jadi ajaran agama Islam itu mengajarkan kita bahwa kita berbuat sesuatu yang baik itu akan menimbulkan perubahan yang baik juga terhadap diri kita sendiri. I got so. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu sebagai berikutnya, yaitu makna agama Islam. Dan pengertian agama Islam itu terdiri dari huruf sin, lam, dan mim yang artinya yaitu selamat, yaitu yang bermakna membawa hidup manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Nah, makna keseluruhannya agama Islam itu adalah melindungi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini kita terdapat 3 pilar acuan Islam dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah itikadiyah, yaitu keimanan. Kita seperti kita beriman kepada Allah, Rasulullah, malaikat, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah khuluqiyah, yaitu pendidikan etika. Dan yang ketiga itu adalah amaliyah, yang berarti perilaku. Nah, keduanya ini memiliki makna yang sama, yaitu kita dididik untuk berperilaku yang lebih baik, sopan santun terhadap orang tua, guru, dosen, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu terdapat 3, yaitu pertama akidah, yaitu di mana kita menjalankan rukun Islam dan iman. Yang kedua adalah syariah, yaitu kita menjalankan segala ibadah yang sesuai agama kita, yaitu kita melaksanakan sholat, kita puasa Ramadan, kita menjalankan zakat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah akhlak, yaitu kita disuruh untuk berperilaku yang lebih baik lagi, kita bertanggung jawab, kita terus menghargai sesama manusia, sesama mereka. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai bab 1, yakni peran dan fungsi agama Islam dalam peradaban. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.